Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan Bu Ulfa. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Oke, kita akan langsung saja ke materinya. Sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu mengetahui kompetensi dasar dan indikator apa yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasar pertama yang akan kalian pelajari hari ini adalah menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan desimal. Namun, kita akan fokus pada indikator melakukan perkalian pecahan. Kemudian, kompetensi dasar 4.2 yaitu menjelaskan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Namun, kita akan fokus pada indikator memilih penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian pecahan. Kemudian berikutnya, Bulfa sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian belajar dan menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan akan bisa yang pertama adalah dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, kalian akan dapat melakukan perkalian pecahan dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan contoh dan ilustrasi, kalian akan dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang perkalian pecahan dengan percaya diri. Oke, kemudian sebelum kalian belajar tentang perkalian pecahan, catatan penting yang harus kalian ingat adalah pada perkalian pecahan semua diubah menjadi pecahan biasa. Bu Ulfa ulangi bahwa perkalian pecahan semua harus diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kemudian pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. Yang pertama, menyederhanakan menjadi pecahan biasa. Yang kedua adalah mengalihkan pembilang dan pembilang, penyebut dan penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. Kita akan masuk langsung pada contoh 1. Contoh yang pertama adalah perkalian dua pecahan biasa. Contoh 2/5 kali 3/4 sama dengan, maka penyelesaiannya adalah 2/5 kali 3/4. Karena ini masing-masing sudah menjadi pecahan biasa, masing-masing adalah pecahan biasa, maka tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 3, 5 kali 4. 2 kali 3 adalah 6, 5 kali 4, 20. Mudah bukan? Nah, sekarang kita hanya perlu memperhatikan hasilnya. Hasilnya 6/20. Apakah bisa disederhanakan lagi? Tentu bisa ya. Masing-masing dibagi 2. 6 dibagi 2, 20 bagi 2. Menjadi 6 bagi 2, 3. 20 bagi 2, 10. Hasil akhirnya adalah 3/10. Gampang ya? Contoh perkalian pecahan biasa dan bilangan bulat. Contoh 6 kali 3/4 sama dengan, penyelesaiannya adalah 6 kali 3/4 sama dengan 6, kalikan langsung dengan pembilang, 6 kali 3/4. Nah, teman-teman perhatikan, 6 dan 4 dalam teman-teman perhatikan ya, 6 dan 4 masing-masing angka ini, pembilang dan penyebut ini masing-masing bisa dibagi menjadi 2. Kenapa kita harus bagi 2? Yaitu tujuannya supaya kita lebih mudah dalam menghitung, atau kita sebut dengan menyederhanakan supaya lebih mudah dihitung. 6 dan 4 masing-masing bisa dibagi 2, yaitu 6 coret, 6 bagi 2 yaitu 3, 4 coret, 4 dibagi 2 yaitu 2. 3 kali 3 yaitu 9/2. 9 dibagi 2 sama dengan 4, sisa 1/2. Begitu ya teman-teman. Contoh ketiga,
perkalian pecahan campuran dan bilangan bulat. Contoh, 1, 2 per 5 kali 4 sama dengan penyelesaiannya 1, 2 per 5 kali 4. Ingat, pada catatan awal bahwa dalam mengalihkan pecahan, maka semuanya harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1, 2 per 5 kita akan mengubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5 tambah 2, 7 per 5 kali 4 sama dengan 7 kalikan 4, pembilang kalikan bilangan bulat, 7 kali 4 per 5. 7 kali 4, 28 per 5. 28 dibagi 5, yaitu hasilnya 5, sisa 3 per 5. Mudah ya, ingat pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa. Contoh keempat, perkalian pecahan campuran dan pecahan biasa. Contoh, 1 per 4 kali 1 per 6 sama dengan penyelesaiannya 1 per 4 kali 1 per 6 adalah 1 per 4 disederhanakan 1 kali 4 tambah 1. 5 per 4 kali, karena ini sudah menjadi pecahan biasa, kita tulis lagi 1 per 6 sama dengan kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 1, 5, 4 kali 6, 24. Apakah 5 per 24 bisa disederhanakan? Tidak bisa ya, karena 5 sudah menjadi bilangan prima. Contoh berikutnya, perkalian 2 pecahan campuran. 1 per 4 kali 2 1 per 6. Karena di sini pecahan campuran semua, maka di sini harus diubah menjadi pecahan biasa semua. Penyelesaiannya 1 per 4 kali 2 1 per 6 sama dengan 1 per 4 disederhanakan menjadi 5 per 4 kali 2 1 per 6 disederhanakan 2 kali 6 tambah 1 adalah 13 per 6. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 5 kali 13 adalah 65, 4 kali 6 adalah 24. Sama dengan 65 bagi 24 adalah 2, sisa 17 per 24. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa, karena 17 merupakan angka bilangan prima, tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, kemudian berikutnya, setelah kalian belajar tentang perkalian pecahan, kita akan masuk ke soal cerita perkalian pecahan. Bagaimana sih cara mengerjakan soal cerita perkalian pecahan? Nah, dalam penyelesaian soal cerita operasi hitung pecahan, langkah yang bisa kamu ambil adalah yang pertama, menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Jadi dipahami dulu kalimatnya dari soal cerita tersebut, kemudian diubah menjadi kalimat matematika. Yang kedua, menyelesaikan kalimat matematika, yaitu dengan mengerjakan seperti cara yang Bu Ulfa tadi jelaskan. Yang ketiga, menjawab pertanyaan atau permasalahan. Jadi, yang terakhir adalah kamu harus jeli pada apa yang ditanyakan. Setelah kamu tahu apa yang ditanyakan, jawab dengan jadi, begitu ya. Jadi ada kalimat jadi, kalimat-kalimat penyimpulan dari jawaban yang kamu ambil. Nah, contoh soal cerita. Perhatikan kembali kegiatan Siti membantu ibunya membuat kue kembang goyang. Siti membuat 5 kali adonan. 5 kali adonan.
Dan setiap adonan membutuhkan 1,5 sendok makan wijen. 5 kali adonan dan setiap adonan 1,5 sendok. Berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan 5 kali adonan? Nah, maka yang pertama adalah kalian menuliskan kalimat matematikanya. Kalimat matematika adalah 5 kali 1,5 sama dengan titik-titik. Nah, sudah ya tahu soalnya. Yang dimau soalnya ini kalimat matematikanya. Kemudian kita mengerjakan dengan cara yang sudah Bu Ulfa jelaskan tadi. 5 kali. Nah, 1,5 ini harus diubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 2 tambah 1, 3/2. Maka 5 tetap 1 kali 2 tambah 1, 3/2. 5 kali 3/2. 5 kalikan 3 dengan pembilang. Sama dengan 5 kali 3/2. 5 kali 3, 15/2. 15 bagi 2 hasilnya 7, sisa 1/2. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah menjawab pertanyaan. Nah, di sini kan pertanyaannya berapa sendok makan wijen yang dibutuhkan untuk 5 kali adonan? Di sini kalimatnya kalimat kesimpulan. Jadi, wijen yang dibutuhkan diambil dari kalimat pertanyaan. Wijen yang dibutuhkan 7,5 sendok makan. Nah, kira-kira begitu ya caranya untuk mengerjakan soal cerita pada perkalian pecahan. Bu Ulfa harap kalian bisa memahami ya. Jika belum paham, kalian bisa mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal. Bu Ulfa ucapkan terima kasih karena kalian sudah belajar dengan baik, kalian sudah menuntut ilmu dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Untuk menyimak video pembelajaran lainnya, kalian bisa melihat di channel YouTube Maria Ulfa. Terima kasih, sampai jumpa nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.